Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. Ini pada kalimat ilal mala'i, riwayatnya ini pendek ya, karena hamzahnya alifnya itu berharokat atau menjadi hamzah. Nah, ilal mala'i gitu. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Alam tara ilal mala'i min إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا. إذ قالوا لنبي له Nah, di sini ada contoh bacaan idgham bila guna. Linabiyin. Nah, ini seakan-akan tampilnya tidak ada, yang ada langsung orang yang bertasydid. Kemudian kalimat lahum, nah ini bab sukun di bahasa Quran. Kita wakafkan pada kalimat malika saja karena agak panjang ya. Idh qalu linabiyyin lahu ib'ats lana malika. Kalau kita mulai pada kalimat ib'ats, nah ini hamzahnya dihidupkan. Ini termasuk hamzah wasol kalau dalam bahasa Arab. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi ada contoh idgham bilguna yang seharusnya kita baca secara mendelung. Malikan, nah tanwin bertemu dengan nun ya. Malikan itu. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ib'ats lana malikan قال هل عسيتم إن كتب عليكم
Kemudian yang kedua, ukhrijna, ini jim dan dal yang berharokat sukun dibaca qalqalah. Kita contoh lagi. Alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina. Mat wajib muttasil, yaitu pada kalimat wa adna, ini dibaca sampai 4 harokat. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Huruf-huruf yang bertasydid kita tunaikan. Pertama, falamma, ini mim tasydid dibaca guna ukuran guna atau mendengungnya 2 harokat. Kemudian pada kalimat tawallau, lamnya juga bertasydid. Kemudian yang keduanya illa, karena kalimat illa kalau tidak ditasydid menjadi ilah, itu nanti maknanya jadi berubah, berbeda. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Wallahu alimun bidzalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum. Ada contoh fa, ya. Fa jangan dibunyikan sin, ini kadang sama bunyinya. Ini makhrajnya sa, ujung lidah ditempelkan ujung gigi yang atas. Fa, ya. Kita ulang lagi. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum. Qad ba'atha lakum
ya. Contoh dua huruf mati bareng, yang satu huruf mati asli sukun, yang satu diwakofkan karena diwakofkan. Wal jis kemudian memnya disukun, wal jis. Ulang lagi, kemudian pada contohnya juga waza za, ini seperti suara lebah itu. Waza wajib mutasil karena berhubung wakof atau berhenti, ini boleh dibaca menjadi matahari syukur sampai 6 harokat. Boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Jadi kalau kewajaran sampai 6 harokat juga tidak masalah. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Kalau terlalu panjang boleh juga diwakafkan sebelumnya. Contohnya begini. Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut.
kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan diusir atau dipisahkan dari anak-anak kami. Akan tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini wajul munasabah, sisi kecocokan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya hanya menerangkan tentang kekeluargaan, ya, ada tolak, ada apa namanya mukah kemarin, bila mana orang menceraikan istrinya dan mukah. Kemudian di sini menceritakan tentang jihad, tentang berjuang di jalan Allah. Nah, sedangkan ceritanya di sini adalah tentang Bani Israel. Jadi kalau orang berkeluarga itu diantara maksud tujuannya adalah untuk memperbanyak keturunan, sehingga komunitas yang namanya manusia ini akan tetap abadi sampai hari kiamat. Dan kalau orang nggak ada yang menikah atau menikah tapi nggak pengen punya anak, mohon maaf seperti di Jepang itu, akhirnya kan punah itu. Banyak desa-desa, banyak kampung-kampung yang menjadi punah karena populasi manusianya nggak ada, karena mereka nggak berketurunan. Begitu juga bila mana orang itu sudah punya keturunan, nah sekarang kok dibantai orang. Ya, mohon maaf seperti saudara-saudara kita di Palestina, ya. Nah, maka disinilah akhirnya Allah memerintahkan untuk berjihad. Jihad sendiri itu diwajibkan oleh Allah kalau menurut pembahasan ulama ahli fikih, bila mana ya sudah dalam keadaan emergensi atau darurat. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perintah Allah berjuang atau berjihad itu ketika orang-orang Islam diganggu, diperangi, dibunuh, dibantai, baru angkat senjata. Nah, sekarang ini kalau masih aman-aman, ya, semoga aman terus, ya. Jihad kita apa? Jihad hawa nafsu, memerangi hawa nafsu yang akan selalu menyelewengkan diri kita. Misalkan mau sholat subuh berat, nah ini kita harus memerangi hawa nafsu ini. Nanti ditingkatkan lagi ibadah yang sunnah, contohnya tahajud kok berat, nah ini hawa nafsu kita harus kita tekan, harus kita tekan. Dan di sini Allah menceritakan bagaimana kisahnya tokoh-tokoh Bani Israel ketika ditinggal wafat oleh Nabi Musa. Kemudian di kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, ada nabi yang lain. Bahkan diceritakan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel itu kurang lebihnya sampai 70-an ribu. Kalau orang bilang itu saking badelnya Bani Israel, saking badelnya Bani Israel, saking enggak manutnya, enggak taatnya kepada nabi dan rasul sampai 70-an ribu. Nah, ketika Nabi Musa wafat, tokoh-tokoh mereka bilang, ilqadu li nabiyil lahu aslana malika. Wahai nabi kami, nah, tidakkah engkau memerintahkan kami, memintakan kami seorang raja, seorang pimpinan yang kita akan berjuang bareng sama raja tersebut di jalan Allah. Nah, akhirnya dinasihati, kamu gak usah aneh-aneh, nanti kalau Allah SWT mengabulkan, mengijabahkan permintaanmu, dikirim seorang raja mengajak kalian berperang di jalan Allah, sedangkan perang di jalan Allah juga berat dan konsekuensinya gitu. Maka mereka pun mengatakan, qala hal asaytum in kutiba alaihimul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Loh, kita kan kenapa nggak berani perang kalau kita sudah diusir dari kampung halaman, anak-anak kita sudah dipisahkan dari diri kita, ya tentunya kami akan perang bersama raja yang memimpin kami, gitu. Nah,
ayatnya betul ini ya. Alamma kutiba alaihimul kitabu tawallaw illa qalilan minhum. Akhirnya ketika dikirim seorang pimpinan raja untuk sama-sama berjuang melawan kedoliman yang ada waktu itu, diwajibkan perang kepada mereka, tawallau, mereka malah berpaling ya. Nah, inilah ya kalau orang Jawa bilang mau mencela. Nah ini bukan tipe orang yang iman sejati ya loh ini. Nah, baginda Nabi itu mengajari dalam urusan iman, urusan agama itu apa? Alaikum bisidqi, kalian semua selalulah berpegang teguh dengan kejujuran, dengan kesungguh-sungguhan. Jadi kalau memang kalian usul ya, untuk keluar di jalan Allah, perang di jalan Allah, ya harus ditepati. Jangan terus malah ditinggalkan. Illa qalilan minhum, kecuali yang siap untuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, sedikit sekali dari kalangan mereka. Nah, ini Allah pun berfirman, wallahu alimun bil zalimin. Allah Maha mengetahui kaum yang berbuat zalim. Ya, di antaranya ini mereka sendiri yang usul supaya diberikan pimpinan seorang raja untuk diajak berjuang berjihad di jalan Allah. Mereka juga sudah merasa kalau diusir dari kampung halaman, dipisahkan dari keluarga dan istri dan anaknya, mereka ingin berjuang melawan kezaliman yang ada. Ketika sudah diwajibkan, diperintahkan, dapat malah berpaling, dan mau berangkat. Itulah Allah mengatakan dalam ayat ini, berfirman dalam ayat ini, itulah orang-orang yang boleh. Kemudian ayat yang berikutnya 247, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia diberi kekayaan yang banyak, dan ia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka menjawab, Allah telah memilihnya menjadi seorang raja kalian, menjadi seorang raja kalian, dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha halus, maha luas, maha luas lagi maha mengetahui. Jadi raja yang mereka usulkan, yang dipilih itu adalah seorang yang namanya Talut. Ketika sudah dipilihkan raja yang bernama Talut, malah mereka ngengkel lagi. Semua itu yang kaya itu kan kita, yang punya harta itu kan kita. Kok yang malah dipilih kok si Talut itu? Dari segi ekonominya lebih sedikit. Maka akhirnya Nabi mereka pun mengatakan, yaitu anugerah dari Allah. Allah memberikan anugerah berupa menjadi pejabat, menjadi raja, itu ya sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Dan diantara keistimewaannya Raja Talut, wazadahu basdatan fil ilmi wal jism, memiliki kelebihan fisik yang kuat ya, Raja Talut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada Raja Talut itu ilmu. Nah, di sini tafsirnya mengatakan ajabahu nabiyyu ala dzalika al-iqrar fa qala inna Allah akhtarahu alaikum wa huwa a'lamu bil masalih minkum. Raja Talut itu lebih mengetahui kemaslahatan rakyatnya, maksudnya lebih mengedepankan urusan umat daripada urusan pribadi. Kemudian di antara Allah Subhanahu wa taala memilih Raja Talut menjadi seorang raja, ada dua pertimbangan di sini. Al-ilmu, yang pertama adalah ilmu, gitu. Wal amru tsani quwwatul badan. Beliau ini fisiknya itu kuat. Tentunya kalau fisiknya kuat, jiwanya kuat, orangnya itu enggak berperang.
Nah, dalam membimbing umat itu tidak baperan. Kadang kan ada orang baperan lebih dikritik terus untung betul-betul bergawe. Jadi betul cocok dari pimpinan itu. Karena seorang pemimpin itu ya seorang yang tangguh. Nah, dikritik orang, ada masukan begini begitu, maka dia hadapi dengan lapang dada. Nah, inilah keistimewaannya Raja Allah. Jadi beliau diberi dua keistimewaan oleh Allah SWT. Nah, dari sini juga sebagian ulama mengambil kefahaman. Nah, jadi kekuatan fisik itu yang memang ya diperlukan kan. Makanya Masya Allah daerah kita ini banyak pendekar ya. Nah, pendekar PSAD macam-macam ya. Nah, ini termasuk kalau orang itu mau mengalahkan semuanya adalah untuk mempersiapkan diri untuk membantu atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin ayat yang berikutnya 248 yang artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka Bani Israel, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarganya Nabi Musa dan keluarganya Nabi Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran atau keagungan Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di antara keistimewaannya Raja Tolot ini setelah dijelaskan tadi mempunyai ilmu dan juga kekuatan badan. Maka di sini tandanya dijadikan raja itu apa? Alamatul mulkihi wasifati alaikum ayyatiyakum tabut ay yaruddallahu ilaikum at-tabut alladhi aqada minkum wa huwa kama qala az-Zamakhsyari sundukut Taurat. Nah, ternyata di dalam tabut atau kotak itu, nah, kalau sekarang itu apa? Kotak keramat gitu ya. Nah, ternyata di dalamnya itu tersimpan kitab Taurat yang dulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi istilahnya apa? Ya, untuk menata umat di kala itu ada kitab panduannya. Yaitu apa kitab panduannya? Adalah Taurat. Nah, untuk umatnya yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab panduannya untuk menata umat ini adalah Al-Quranul Karim. Maka kalau orang itu kembali mempelajari Al-Quran, ya, orang itu baru belajar Al-Quran saja, baru belajar lafadznya, itu sudah mendapatkan fadilah. Allah akan jaga dia. Karena Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran Al-Dzikr dan aku sendiri yang akan menjaganya. Ini Quran itu. Maka para ulama mengatakan orang kok menjaga bacaan Al-Qurannya, menjaga makna-makna Al-Quran, orang itu akan diberikan penjagaan oleh Allah. Semoga masuk kita semua. Alhamdulillah, walaupun agak ngantuk-ngantuk kita bisa istiqomah. Mohon maaf ini saya semalam ini sama ngaji juga ya. Allah Nabi ya. Allah Nabi. Monggo ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditegaskan saya tadilah dari Mas Doro agar kami yang pernah ikut Mas Doro itu tetap semangat, dan bagi yang belum ikut Mas Doro bisa mempunyai ketertarikan untuk ikut serta. Kemudian yang kedua, mohon juga ditegaskan apakah membaca surat Yasin itu ada hubungannya dan apa fadilah dari membaca surat Yasin. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di dalam
kurikulum perjuangan kita untuk menjaga agama Allah, menjaga iman kita, ada istilahnya keluar atau huruf masturah. Masturah itu dari kata satara yasturu sitron wa mastaron bahwa satirun pada masturun. Nah, masturah itu istilahnya kan artinya itu wanita yang diajari untuk ditutupi auratnya gitu. Oke. Jadi memang saya kembalikan lagi kepada fatwa tentang auratnya ibu-ibu atau auratnya kaum wanita. Memang di sini para ulama ada perbedaan pendapat. Okay. Kalau dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i sudah jelas auratnya wanita yang sudah balighah, ya, yang sudah balighah ini. Maksudnya sudah balighah kalau untuk wanita sudah terjadi menstruasi atau haid, ya. Ini adalah seluruh badannya di luar sholat. Adapun di dalam sholat auratnya adalah seluruh badan illal wajah wal kafain. Maknanya wajah dan kedua telapak tangan itu kalau dibuka dalam sholat tidak masalah. Nah, ada ulama yang berpendapat bahwasanya auratnya wanita di luar sholat itu adalah seperti dalam sholat. Jadi boleh ditampakkan wajah dan kedua telapak tangan. Nah, di sini yang diarahkan oleh Imam Syafi'i untuk menutup aurat secara sempurna itu adalah itu tadi alasannya al-mustaha anha, wanita yang sekiranya disahwati. Jadi mohon maaf kalau Mbah Putri sekiranya sudah tidak disahwati lagi, bukan masalah kalau seandainya membuka auratnya wajah dan kedua telapak. Jadi monggo ini jenengan mau mengikuti pendapatnya ulama yang mengatakan auratnya wanita di luar sholat dan jami'ul badan semua badan ini, monggo ada ulama yang kita ikuti itu Al-Imam Syafi'i. Kalau seandainya mau mengikuti itu ya monggo, tergantung kekuatan iman masing-masing. Dan kemudian di dalam kurikulum dakwah kita memperjuangkan agama kok urut fisabilillah bersama ibu atau bersama istri atau bersama orang yang mahram dengan laki-laki, ini memang supaya kita itu ada istilahnya pembelajaran, ya, tarbiyah pendidikan. Oh, ternyata hidup kita itu bukan hanya sebagai pemuas hawa nafsu saja, bukan, tapi kita seorang wanita punya peran bagaimana membantu sang suami di dalam menjaga agama Allah, menyebarkan agama Allah. Itu diantara maksud tujuannya seperti itu. Makanya ketika jenengan keluar masuk 3 hari kan betul-betul full, ya, full 10 sementara waktu memisahkan diri dari cucunya, dari anaknya. Nah, fokus ini diantara tujuannya itu supaya fokus mempelajari iman, fokus mempelajari ubudiyahnya, fokus mempelajari sunnah-sunnah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Itu diantara tujuannya. Kemudian juga tentang dalil, itu kadang untuk bertanya dalil. Jadi dalil keluar sama istri itu ada banyak. Rasulullah beberapa kali keluar memperjuangkan agama Allah bersama istri beliau, ya. Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Aisyah, itu beberapa kali bersama Sayyidah Aisyah. Bahkan istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah itu orang kaya raya, ya, sampai beliau rela hartanya itu diberikan kepada sang suami demi memperjuangkan agama Allah, sehingga akhirnya mendapatkan ridha Allah di dunia, hidup bareng-bareng, nanti di akhirat reunian kembali di surga. Nah, ini kadang kalau kaum wanita, ibu-ibu tidak diajak untuk berjuang di jalan Allah, ya mungkin tabiatnya mungkin, ya, kalau gimana kok sopeng mawar gitu, ya. Kamu tentu, ya, itu makanya tadi kadang diajak berjuang di jalan Allah. Nah, itu pun masya Allah fadilahnya banyak sekali, gitu. Nah, diantaranya tambah banyak saudara, syukur-syukur malah kadang pikanto bisanya 6.000. Diantaranya seperti itu.
Ya, jelas Bu ya. Kemudian yang kedua tentang Yasin. Yasin fadilah itu fadilah itu mau sholat Yasin. Yasin fadilah itu apa? Ada amalan khusus amalannya harus bisa disambut. Yang kedua saya dijelaskan Bu, mau pertanyaan Bu tentang fadilah itu Yasin. Saya tuh ada surat Yasin, isinya tuh surat Yasin, terus ada juga doa-doanya di tengah-tengahnya itu. Jadi kok ada Yasin seperti ini, saya gitu apa memang ada tuntunannya, kalau memang ada itu fadilahnya apa? Itu di sana itu banyak doa-doanya saya. Kata tentang membaca surah Yasin. Surah Yasin itu kalau di dalam Al-Quran itu dinamakan qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Sehingga orang itu kalau sudah punya hati itu kan menggerakkan seluruh tubuh ya. Nah, begitu juga orang mau membaca Yasin, maka seakan-akan hatinya Al-Quran sudah dipegang oleh orang yang membacanya itu. Sehingga banyak hadis yang diriwayatkan orang yang membaca surah Yasin setelah itu doa-doa dimakbulkan, doa-doa diijabahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagian ulama akhirnya menulis doa-doa itu. Nah, ini sebenarnya tidak harus berbahasa Arab doanya itu, tapi kalau seandainya mampu berbahasa Arab ya baik. Kalau seandainya mampunya doa dengan bahasa Jawa, doa dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing, itu juga diperbolehkan. Makanya di pondok kita itu Yasin setiap hari dibaca 2 kali, ba'da maghrib sama ba'da subuh, karena memang itu termasuk waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah. Bahkan sebagian ulama kok punya hajat, punya keinginan-keinginan, punya penyakit yang ingin disembuhkan oleh Allah. Nah, di antara tawasulannya atau mendekatkan diri kepada Allah perantaranya adalah dengan baca Yasin 41 kali. Nah, di sini kadang orang itu mempermasalahkan apa yang kok tidak hilangkan 41 kali. Ya, jadi maksudnya membaca Yasin 41 kali diantaranya adalah itu orang yang membaca Yasin ya, semakin banyak akhirnya semakin lebar pintu kemakbulan doa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada bilangan 41 kali sebagian riwayat walaupun riwayatnya mungkin lemah ya, tidak ada berkumpul 41 orang kecuali salah satunya itu ada kekasihnya Allah atau wali Allah. Ya, dari bilangan 41 ini akhirnya sebagian ulama mengambil dari istimbat atau kesimpulan dalil, kalau begitu saya tak baca Yasin 41 kali. Dan itu ternyata prakteknya di lapangan ya seperti itu, banyak yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi memang kalau zaman Nabi, zaman sahabat mungkin itu mau atau mungkin riwayatnya itu belum dibukukan oleh itu. Tapi kalau bilangan 41 kali memang fihi syurrun min asrarillah, misalnya orang ulama tasawuf itu ada rahasia Allah yang disimpan di situ. Jelas dulu ya. Saat ini kami dipun jelaskan ya, daripada bukan anak gawean kan ya, berlaku saya mau Yasin kan. Hanya sebagian akhirnya malam Jumat Yasinan. Kalau malam Jumat Yasinan itu malah jelas ada dalilnya. Ya, di antaranya dalil yang umum, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah surat Yasin untuk orang-orang mati kalian. Untuk orang tua kita, kakek kita, nenek kita, mbak kita, anak kita mungkin ya, atau saudara kita. Dapat diletakkan di malam Jumat. Ada hadis juga secara umum. Malam Jumat itu mulai malam Jumat sampai Jumat sore Allah memberikan anugerah salah satu waktu di salah satu malam atau siangnya Jumat itu waktu yang seorang hamba tidaklah berdoa kecuali Allah kabulkan.
Nah di sini ada yang mengatakan itu tadi tengah malam, ada yang mengatakan ketika seorang khotib mau menuju ke mimbarnya, ada yang mengatakan waktunya hanya sebentar antara dua khutbah, ada yang mengatakan waktunya sore hari menjelang maghrib. Dan sebagian ulama kita, khususnya ulama nahdien, mengambil dari malam Jumat habis maghrib, itu kan kebanyakan longgarnya bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin tawajuan dengan suara yasin itu kan longgarnya malam hari, karena mungkin kalau kemis sore, kemis siang itu hanya yang kerja, gitu. Nah, atau Jumat pagi juga sebagian masih masuk kerja, makanya diletakkan di malam Jumat habis maghrib. Maka itu deh. Kalau satu kali lagi untuk ibunya, untuk ibunya, moga bapak-bapak, Allah bapak-bapak, Masih mau tak boleh juga. Besok minggu depan. Yes. Satu lagi saya Boleh lagi. pendapatnya bertanya. Untuk doa sebelum berwudu itu yang betul ibadahnya, maksudnya niatnya itu sebelum melakukan wudu apa pada saat membasuh muka saya. Terima kasih saya. Doa niat wudu deh. Niat wudu. Niat wudu ini dikerjakan mulai ketika membasuh tangan. Nah, nanti ketika membasuh wajah itu niat lagi. Nah, kalau membasuh tangan cukup niat wudu gitu saja. Karena sebagian ulama kalau kita membasuh kedua tangan, berkumur, menghirup air di hidung kok tidak niati wudu sebelumnya, itu nanti pahala kesunahannya membasuh tangan, berkumur dan menghirup air di hidung tidak didapatkan. Nah, nanti ketika yang wajib lagi adalah membasuh wajah, ini niat lagi. Jadi kalau membasuh tangan, pokoknya niat dulu gitu aja. Niat membasuh tangan karena sunahnya dulu. Gampangnya gampang itu ya. Dan nanti ketika membasuh wajah, niat lagi di dalam hati. Nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kalau tidak mampu berbahasa Arab, boleh bahasa Jawa. Niat ingsun lampai wudu kangge ngilangi ada fardu kanten Gusti Allah. Ini pun khilaf juga para ulama yang cuma mazhabnya Imam Syafi'i itu memilihkan untuk umatnya, untuk kaumnya yang lebih hati-hati. Karena ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyah. Sahnya amalan itu tergantung niat. Maknanya kalau nggak niat, nanti ya nggak sah. Oke, kata dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan masalah batasan untuk menutup aurat wanitanya adalah sudah tadi dimulai dengan menstruasi. Ini ada untuk yang wanita ini sampai dengan usia 25 tahun belum haid. Nah, mungkin apakah ada batasan lain yang mewajibkan wanita itu untuk menutup aurat? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi wanita dikatakan balighah sudah balik bila mana satu, umur 9 tahun keluar darah haid. Dan ini memang rata-rata kalau di Indonesia itu mungkin umur belasan ya, umur 12, 13. Dan kalau di negeri Arab mungkin karena faktor cuaca dan juga faktor makanan berbeda di sana. Nah itu banyak wanita umur 9 tahun sudah keluar darah haid. Bila mana dalam diri wanita sampai umur 25 tahun kok belum haid, maka balighahnya dikatakan wanita yang sudah balighah itu dengan usia, yaitu bila mana sudah genap 15 tahun. Begitu juga laki-laki kalau sampai umur 20 tahun kok belum ihtilam, ya, maka baliknya itu dengan usia, yaitu ketika sudah mencapai umur 15 tahun sempurna, maka
laki-laki tersebut dikatakan laki-laki yang sudah balik. Dan kalau sudah balik, dia sudah berkewajiban mengerjakan syariat-syariat yang diwajibkan oleh Allah dalam agama Islam. Mungkin ada satu lagi, enggak? Kalau tidak ada, saya mau tanya. Kaitannya Mas Bro tadi. Kalau ada wanita yang tidak tutup aurat, apalagi pakaiannya minim, ya saya rasa untuk laki-laki wajib itu untuk menundukkan kepala. Setelah itu mak kalau sudah Menundukkan menundukkan dia pandangan. kalau udah kepala begini Ya, untuk yang sudah menutup aurat dengan sempurna itu, apa masih harus menundukkan pandangan atau? tetap namanya perintah Allah dalam Al-Quran kan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang iman untuk menundukkan pandangan. Jadi ayatnya jelaskan yaghudduna min ru'usihim yaghudduna min absarihim, menundukkan pandangan. Karena tabiatnya itu Indonesia wanita itu kalau dipandang walaupun tutup aurat kan masih malu. Nah, kecuali kalau istrinya sendiri. Kalau istrinya sendiri di rumah di kamar ya tidak ada batasan apapun kalau begitu. Jadi tetap kepada kaum mukminin dan mukminat, kalau mukminin laki-laki, kaum muslimin yang laki-laki kok wanita bukan istrinya dan bukan mahramnya, tetap perintahnya Allah adalah menundukkan pandangan sekalipun wanita tersebut sudah menutup aurat secara sempurna. Tapi itu agama Islam itu bukan agama yang ekstrim. Berarti ekstrim banget, nggak boleh bermuamalah sama wanita yang bukan istri dan bukan mahram. Kalau liajril muamalah boleh. Contohnya seperti ini, liajril taklim untuk mengajari wanita, gitu. Nah, ibu bertanya, ini kan liajril taklim makanya ini boleh. Bahkan kalau seandainya mengajari Al-Quran itu juga boleh, gurunya laki-laki yang diajari wanita itu pun boleh. Nah, cuman itu tadi untuk meminimalisir terjadinya fitnah, itu biasanya kalau di pondok kita disiasati mengajarnya min wara'i hijab, di balik satir gitu. Atau kalau seandainya tidak bisa, misalkan ibunya tak nyaman boleh satir, dia biasanya boleh yaitu membawa istrinya, ustadznya itu gitu. Jadi ibu mau karena kiai itu memberikan kurikulum yang terhati-hati kalau seandainya mengajari Al-Quran kepada wanita, bukan istrinya, bukan mahramnya. Nanti malah kelezat-lezatannya itu bukan membaca Al-Quran, lezat-lezatannya memandang wajah dan bibirnya wanita itu. Akhirnya di situ terjadi ya ada ketaatan, ada juga kemaksiatan. Makanya kiai memilihkan jalan yang terbersih lah. Di antara yang tadi mengajari wanita min wara'i hijab di balik satir. Terus bukan niatannya bukan merendahkan wanita, itu bukan, justru malah menjaga biar si ustadz yang mengajarkan agama itu betul-betul terhindar dari fitnah. Jelas sih. Untuk kalian kan dipun diskusikan, monggo Pak. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Tutur dan kerungu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama yang saya tanyakan adalah aurat laki-laki. Apalagi mulai berusaha sampai bawahnya lutut ya. Seandainya ada pulang pakai celana di atas lutut, apakah yang melakukan dosa atau yang dia juga dosa? Dan yang kedua adalah untuk kaum muslim, seandainya pakai bilang kalung kemudian diperlihatkan kalung, itu apakah dosa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi batasan
lutut. Makanya kalau agama sudah menerangkan seperti itu, kalau ada laki-laki memakai celana pendek yang di atas lutut, ya dia sendiri mendapatkan dosanya. Gitu. Dan maka disinilah kadang teman-teman yang dari Arab itu ketika main sepak bola, biar menjaga tertibnya main sepak bola, celana tetap pendek, tapi kaos kakinya panjang. Akhirnya ketika bisa ngegolkan itu, mereka langsung sujud syukur karena itu sebenarnya kan sudah menutup aurat. Bahkan ketika masuk waktu sholat, ya tetap hobinya main bola tetap jalan, sholatnya di lapangan tersebut. Gitu. Walaupun kadang kan nggak pakai peci gitu. Nah, ini peci ini kan merupakan untuk kesempurnaan. Ya. Oke, kemudian yang kedua tentang ibu-ibu yang pakai perhiasan. Contohnya kalung, gelang, tadi sudah dijelaskan, ya, bahwasanya batasan aurat yang paling minimalnya itu kan seperti di dalam sholat yang boleh ditampakkan wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau gelangnya wanita kok ditampakkan, ini kan tentunya masa gelangnya dicopot terus ditampakkan begini. Tentunya kan di pergelangan, gitu. Nah ini tentunya auratnya otomatis terbuka, apalagi kalungnya. Nah, kalungnya ini kalau ditaruh di leher kan otomatis termasuk aurat, gitu. Nah, makanya ya bisa dijawab ya berarti ya dosa, karena auratnya terbuka di depan laki-laki yang tidak halal memandang